Apa ini? Giving reason. I live in countryside because it's beautiful. Saya tinggal di negara. Ya, nanti itu kita bahas ya. Kita sekarang Oke. bahas homework dulu. Number 1, tolong dibaca, Kak. Number one yang mana, wis? Oh, Yang pertama homework. Homework yang pertama. number one. Bukan number one lah, Miss. Nomor 14 lah. Saya buat Ya, yang number 1-nya homework kan. saya pakai handphone, Miss, jadi tak bisa lihat. Apalah, baca aja. Baca aja dari handphone, your mobile phone. Oh, yang nomor satu yang PR kemarin kan? Ya. Bentar, saya lihat. Hmm, bentar ya. Sebentar, Miss. Aduh, soal mana soalnya? Ini mana? Ya, baca jawabannya aja langsung nggak apa-apa. Oh, nomor one. Oke, 14. Yes, I do. Yes, I do. I buy my groceries. Groceries ya bacanya. Ya. At least once a week. I spend my money almost 200 Malaysian ringgit at the Ion Mall. 200 bahasa Inggrisnya apa? 200. Ya, 200 bukan 20 ya. Oh, 20. 200 Yeah, ringgit. 200. Ya, itu sudah betul. Number 15. Actually, I live. Ini apa bacanya, Miss? Terpisah spread. Apa separately? Separately from my parents, I went over to Malaysia and I have lived there since 2018. So I don't know well about their daily routines anymore. Ya, untuk penggunaan huruf I besar itu harus pakai I huruf kapital ya. Yang mana? Yang itu I. Ini kan ada so I don't know, terus ada and I have lived there. Ya. Huruf besar ya. Oh, I don't know. Okay. Sudah. Jadi itu huruf besar semuanya. Jadi untuk penulisan I atau saya, Oke. since ya, bacanya since bukan science. Since. Oke, bacanya since ya. Oke, bentar. Number 16. 16. After having a long day, I would love to visit Genting Highland. It is the biggest theme park in Southeast Asia. I think yes, because I can relax my mind from my daily routine. Ya. Udah benar? Nah, oke, nomor 17. Ini aja ya. Huruf I-nya dijadi ini. Huruf besar ya. Huruf besar. Oke, itu aja kan. Nomor 17. Before I go to bed, I took a shower, brush my teeth, and then I go to sleep. Before I go to bed, I took a shower, brush my teeth, and then I go to sleep. Ya, udah benar. Tinggal Anda baca aja ya, seperti huruf I itu huruf I-nya besar ya. Ya. Ini untuk jumpa ya. Nomor 18 ya. Nomor 18. Yes, I do. I brush my teeth and hair ya bacanya. Hair twice a day. Ya. Number 19. Udah benar? Tinggal hurufnya jadi huruf besar aja. Ya, Miss. Oke, itu berubah kalau I-nya. Berarti nomor 19, daily routine cleaning house on the weekend. I'm doing clean my house, living room, toilet, and I never forget to clean backyard. Ya. Mungkin ditambahkan ya, number 19. My daily routine is cleaning the house. Cleaning the house on the weekend. On the weekend, my daily routine cleaning house on the weekend. Oke, siap. Ya, itu aja. Yang lainnya udah benar. Nomor 20, I spend my money on the public transport around 200. It depends on how often I went out. I can reduce this budget if I can stay at home all days. Untuk spend-nya yang di tengah itu spend-nya udah benar, pakai T.
Ini jadi kan masuknya lampau ya, past tense. Jadi harusnya pakai T bukan pakai D. Yang di depan itu I spend-nya pakai T. Jadi D Pakai T. itu menggunakan bentuk lampau ya, verb kedua. Oh, pakai T ya. T itu lampau T ya. ya. Jadi bacanya juga pakai T ya, spend. Spend. Ya, nah ini Spend tadi lampau. kamu baca 200 ringgit Malaysia. Di sini kan tertulisnya ringgit Malaysia. Jadi kamu bisa bilang 200 ringgit. 200 Malaysian ringgit itu ya. Ya, 200 ringgit juga boleh kan? Karena ringgit kan kita udah tahu lah. Kita udah notice Iya. ringgit itu dari uang mana gitu ya. Iya, benar-benar lampau. Oke, pasti yang spend yang ujungnya huruf T itu lampau. Kalau yang huruf D itu masa kini lah ibaratnya. Ya, kalau yang pakai D itu spend-nya bentuk pertama. Kalau bentuk kedua Oh, itu spend pakai T. bentuk lampau. Oke, Miss. Thank you, Miss. Nah, terus yang reduce, yang mengurangi, I can reduce. Itu bacanya pakai J, jadi reduce. Reduce. Oh, reduce ya sebentar. Reduce. Bacanya reduce. Reduce. Yang lainnya udah Reduce. benar. Oke, baca. 21. 21. I wish I can go to somewhere. I would love to go to the beach. Enjoy viewing the sunset and talk about the future. I wish that can become true. Ya. I wish I can go somewhere. Jadi nggak usah pakai to lagi. I wish I can go somewhere. Go somewhere. I Okay. would love to go to the beach. Ya udah benar. Nah terus yang enjoyed itu pakai I-nya jangan lupa ya. I enjoyed. Jadi kalau kalimat caranya membuat kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek, kata keterangan. Ya sama seperti bahasa Indonesia kan. Benar. Jadi, ya. Jadi tulisannya enjoy it atau enjoying, Miss? Karena ini kejadiannya sudah lampau, jadi benar pakai enjoyed ya. Enjoyed. Oh, Iya, enjoy. pakai bentuk kedua. Nah, ini jadi ini ya bisa dilihat di sini subjek, predikat, objek, kata keterangan. Nah, ini kan SPOK ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama kan seperti ini. Nah, yang termasuk predikat itu kan kata kerja, verb. Kan objek terus ada kata keterangan, ya kan? Jadi verbnya ini kalau dalam bahasa Inggris, verbnya ini bisa berubah-berubah sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan tenses yang digunakan. Nah, tahunya dari mana tensesnya? Jadi kalau misalnya simple apa? Misalnya kejadiannya dilakukan berulang kali atau sifatnya itu seperti kebiasaan atau habit, maka di sini bisa menggunakan simple present. Kalau kejadiannya sudah dilakukan 2 tahun yang lalu atau even kayak 1 detik yang lalu, itu udah termasuk lampau. Nah, jadi itu kita bisa menggunakan simple past. Simple past. Nah, terus kalau misalnya kejadiannya baru akan datang gitu, di masa yang akan datang, belum terjadi. Nah, di sini kita bisa pakai simple future. Gitu, Kak. Jadi bahasa Inggris tuh banyak tensesnya. Ya, jadi dia tuh bahasa Inggris sendiri tensesnya sebenarnya ada 16 tenses. Oh iya, Tapi yang digunakan dalam conversation hanya 5. Oh, 5 ya? Ya, jadi sisanya 11 tenses lainnya itu kebanyakan hanya digunakan untuk TOEFL atau IELTS gitu ya. Oh, oke, paham. Ya, jadi kalau misalnya konsentrasi kamu mau belajar ke luar negeri, mungkin harus belajar semua tenses ya bisa. Tapi kalau kan tujuannya kamu belajar bahasa Inggris itu hanya untuk conversation, mahir conversation, jadi paling cuma yang 5 ini aja ya dilatih. Nah, dari 5 tenses itu, ini baru 3 ya. Jadi nanti ada lagi simple future, simple past, present perfect. Present perfect ini digunakan kalau misalnya sesuatu kejadian itu sudah selesai dilakukan. Akanlah kita belajar lagi nanti ya. Satu-satu ya. Namanya juga baru pemula, jadi harus dari awal pelan-pelan belajarnya. Iya, benar. Jadi present perfect sama present continuous. Kalau present continuous ini ya yang sedang dilakukan saat ini juga. Nah, macam-macam nih ya. Nah, dari 5 tenses ini, yang paling sering digunakan, ya 80% yang paling sering digunakan itu simple present.
Simple present, okay. Ya, simple present tense itu 80%. Okay. Nah, di luar dari ini nanti akan Anda belajar juga ya tentang apa namanya. Ada kalimat-kalimat yang lain, misalnya aktif dan passive voice. Nggak kelihatan ya di sini. Bentar. Jadi di sini nih ada aktif, passive voice. Ini tuh kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, selain itu ada juga present apa? Jadi dia pokoknya ditambah. Jadi intinya selain dari 5 tenses ini ada lagi sih yang lainnya yang penting juga. Ya. Jadi kita akan belajarin ini satu persatu ya, dan harus pelan-pelan ya, namanya juga pemula harus pelan-pelan. Iya. Ya. Jadi nggak bisa apa? Miss aku belajar ini, habis baru belajar present tense baru 1 kali, aku besok belajar ini ya, aku besok belajar ini. Nggak bisa gitu. Jadi harus pelan-pelan ya. Ya. Kita harus latihan, banyak-banyak latihan untuk bisa menguasai benar-benar. Kasih saya PR, saya biasa ngerjain. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 22. More scrolling on IG, more time experience on cooking. Experiment on cooking. Benar ya, itu aja sih jawaban saya nomor 22. Oh, sebentar. Kita masih nomor 21 ya. Okay. Enjoyed viewing the sunset and talk about the future. Oh ya, benar. Ya benar kan? Okay. Nomor 20. Cuma yang nomor 21 Miss kata yang I can go to the somewhere tuh-nya nggak usah pakai I can go somewhere aja kan? Nomor 21 I can mana sih? I can Miss go. tadi kata Oh pakai iya. Gak usah lagi pakai tuh ya, langsung aja. I wish I can go somewhere, langsung. I would love to go to the beach, sudah benar. Nah, kemudian sebelum enjoyed itu terus ada I-nya ya. Iya, enjoy I viewing. Macam mana? Viewing langsung aja sih. I enjoyed the view. The view. Oh, the view, nggak usah pakai wing itu. The sunset view. The sunset view juga bisa. The sunset view ya, oke. Yeah. The sunset view. Talk view and talk about the future. About the future. Ya, udah benar. Oh, itu aja. I wish that can become true. I wish that would become true. Oh, would be bukan ya. Iya, jadi kalau pengandaian dia pakai would ya. Oke. Would. Ya, sama kayak yang di atas tadi kan, I would love to go to the beach. Itu juga termasuk pengandaian. Jadi dia menggunakan modal. Jadi modal itu terdiri dari would, ya ada lagi sih ya, must, yang lain-lain. Oke. Number 22. More scrolling on Instagram, and then more time experiment on cooking. More time spent ya, time spent. Apa Miss? Time spent. Banyak waktu dihabiskan ya. Jadi spend ini dihabiskan artinya. More time spend. Ini pakai yang dia spend yang pakai belakangnya dia. Oke, time spend. More time spend. More time. Through social media. Oke. True-nya pakai gini ya. THROUGH. Oh, true. Oh, bacanya apa? Itu kadang susah tuh bacanya. True ya. True ya. Oh, true bacanya ya. Ya. True itu maksudnya langsung atau gimana? Apa artinya, Mas? True. Oh, artinya melalui ya. Oh iya, melalui. True melalui. Ya, macam-macam. Cara bacanya juga mirip-mirip ya. True ya. Terus number 23. I think I want to change my lifestyle to be better. I also have the ambition that next year I can fluently speak English and also learn to study German. Nah, aku coba bahas satu-satu ya. Jadi I wanna tidak bisa digunakan dalam tulisan,
Jadi wanna Oh, ini biasanya dalam percakapan. okay. Jadi dia ini kalau Want to. tulisan tetap harus pakai want to. Want to. Okay. Kalau baca, kamu mau baca, jadi kalau dalam conversation memang semuanya itu di construction gitu lah, maksudnya di Shortcut dia macam sort gitu. Dibuat jadi sebisa mungkin dibuat menjadi apa? Short gitu, pendek-pendek. Ya. Jadi Okay. wanna itu biasanya dalam conversation ya I wanna itu okay. Tapi kalau dalam tulisan tetap harus pakai want to. Ya, jangan lupa terus kalau ini change ya bacanya, change my Change. lifestyle. Change. Bacanya change. Sebentar, Miss. Change. Bacanya change. Yeah, I Change. think I want to change my lifestyle to be better. I think I want to change my lifestyle to Yeah. become menjadi lebih baik gitu maksudnya ya. Ya. To become better atau to be better, Miss? Kalau To to become become. itu untuk menjadi ya. Untuk Jadi mana benar? jadi kalimatnya gimana? To become better. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik. Baik. Jadi to become better. To be better. Benar ke to be better? To be better. Yeah. I also have the ambition that next year I can be fluent ya. Oh, I can be kan belum lancar. Jadi I can be aku akan makin lancar gitu kan. Ya, speak Aku akan English. semakin lancar. Fluently. Bacanya apa? Fluently. Ya, fluently. Semakin lancar, ya kan? Berbahasa. English. I will become more fluent in English. I will become more fluent. Bentar, Miss. Oh, salah ya. I will become more fluent in English. Nah, ini termasuk tense ya. Ada penggunaan will. Fluent English. I will become more fluently English. More fluent, nggak pakai ly. Kalau pakai fluently, artinya tuh sudah lancar, sudah mahir. Oh, berarti saya ini belum. I will become more fluent English. Ya, jadi kalau penggunaan will itu dalam simple future, itu dia harus menggunakan verb one. Oh, verb one. Ini verb one. Oke. Kalau fluently itu kan bukan verb one. Fluently itu dia ada tambahan, ada akhiran ly-nya di belakang. Speaks English. English itu harus huruf besar ya. Ya. Oh, English. And also learn to study German ya, betul. Number 24. I don't think so. I have a bad habit such as sleeping late. I always playing game in the midnight time until midnight. Kayak gitu gak bahasanya, macam salah. In the night until midnight. Bener kan? Coba nanti kita belajar. Kita bahas ya. Lanjut. I go to bed around 2 or 3 in the AM and woke up at in the morning. This make me lack of sleeping time. I think I have to go to bed early so start the good habit. Okay. I don't think so. Ini udah benar. I have a bad habit such as sleeping late. Ya. I always playing games pakai S. Playing games. Gamenya more than one kan. In the night until midnight. Nah ini kurang tepat ya. Mungkin kamu bisa tulisnya in the evening until midnight. Ya. In the evening. Evening itu malam juga. Malam, ya. Tapi malamnya itu digunakan saat masih beraktivitas, itu evening. Evening, evening. Until midnight, sampai tengah malam. Ya. Kemudian I go to bed around 2 or 3 a.m. Nah, untuk penggunaan N, itu tidak boleh ada titik.
Itu kan and itu seperti conjunction gitu ya. Dia menyambungkan satu kata dengan kata yang lain. Jadi ini tuh. Jadi nggak boleh ada titik. Dan huruf A-nya juga tidak boleh besar. Dia huruf kecil. Oh, oke, oke, oke. Oh, oke, menyambungkan huruf N ya. Mungkin saya salah tulis itu di handphone. Ya. Oke, oke, paham. Kemudian Oke. and wake up betul pakai verb to at 8 in the morning. Jadi bacanya 8 ya. Woke up kan tadi saya tulis woke up ya. Woke up kan. Tadi itu bacanya pakai G. Jadi kan ini tulisannya kan 8 ya, ada GH-nya. Nah, GH-nya itu kamu nggak usah baca. Atau ini disebut dengan GH silence. 8. GH-nya itu silence. Ini disebut dengan GH silence. Artinya tidak perlu dibaca. Ya, jadi Berarti cara bacanya membacanya itu 8. 8. Bentar, Ini aja nih. 8. GHT, JH silent, JH silent. 8. Bacanya 8. 8. Berarti Sama nih kayak gini nih. Night. night. GH-nya silence. GH Night. silence. Itu nggak tahu night. Night ya. Kalau Benar, ini night. apa ini? Ini bacanya apa? Sama, ini hilang juga. Daughter. Oh, daughter. GH-nya hilang ya. GH-nya hilang. Ya, Oh, terus GH hilang. Jadi daughter itu ya. Sama ini. Itu broad. Ya, broad. Artinya apa nih broad? Broad tuh kayak membawa ya. Ya, membawa, tapi dia ini bentuk past tense ya, bentuk kedua. Bentuk lampau kan? Bentuk lampau ya, broad. Kalau ini ada lagi yang mirip-mirip sama broad. Bout. Ya, betul. Bout itu membeli itu kan untuk ya, masa lampau. Bentuk lampau juga ya. Bout. Ya, ini semua ini contoh-contoh penggunaan GH silence ya. Kalian tuh bacanya GH-nya tuh nggak usah dibaca. Jadi setiap ada yang tulisan kayak gitu, yang misalkan contohnya kalimat kayak gitu yang ada GH itu nggak usah dibaca lah kan? Ya. Oh, oke. Membacanya gitu ya. Night, 8, daughter, broad, about. Okay. In the morning, terus this makes me lack of sleep. Nggak usah pakai sleeping. Nggak usah pakai time aja. Lack of sleep artinya kurang tidur ya. Jadi apa nih Miss? Like kan harus pakai this makes me lack of sleep. Udah. Lack of sleep. Oh, sleeping nggak usah. Nggak usah pakai ing sama time-nya, nggak usah lagi. I think I have to go to bed earlier to start the good habit. Ya, yang lainnya udah benar. Oke. Ya itu aja kan 64 udah habis. Itu aja. Mana lagi Mas? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ini. Ya, tadi aku rubah karena tadi aku lihat kamu ada kesalahan penggunaan an ya. Penggunaan itu, jadi kita bahas ini dulu, nanti kita bahas lagi yang satunya lagi ya. Nah, jadi ini kita masuk ke joining sentences. Joining sentences ini adalah kalimat yang digabungkan. Jadi ada dua kalimat di sini. Yang contohnya adalah there's a library, kemudian ini ada there's a restaurant. Ya, jadi there's yang di depan itu sama dengan there is. Sama ya, jadi dia ini dibuat jadi lebih short, lebih pendek, contraction ya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya menggabungkan dua kalimat ini, yaitu dengan conjunction and ya. Jadi and sama but itu adalah conjunction. Dalam bahasa Inggris conjunction itu adalah kata sambung, ya, conjunction. Nah, jadi karena kita lihat ini kan ada dua kata yang sama, there's dan there's. Jadi ini termasuk pemborosan ya. Dalam bahasa Inggris. Jadi reducement ya. Nah, ini kita bisa hilangkan ya. You can drop the second there's. Jadi drop ini maksudnya dihilangkan ya. Kita bisa hilangkan yang there's yang di kedua ini, terus kita ganti dengan and. Jadi there's a library and a restaurant. Library. Karena dalam bahasa Inggris itu tidak boleh ya ada pengulangan. Karena termasuk pemborosan kata kalau dalam bahasa Inggris. Oke.
Oke, coba dibaca ini for further examples using and to join sentences. Coba dibaca. Jasmine's sister lives and works in Paris. Ya, Jasmine's sister lives and works in Paris. Ya, Jasmine di sini ada apostrof S, apostrof itu koma atas ya. Koma Kenapa atas setiap kemudian nama ada sebentar, S. Miss? Kenapa setiap nama kalau dalam bahasa Inggris ada macam kayak huruf S petik di atas itu? Kalau Ini nggak pakai itu nggak apa-apa ya? ownership. Ini artinya ownership atau kepemilikan. Oh, oke. Ya. Jasmine's sister maksudnya adalah sister of Jasmine. Nah, Jasmine sister live di nanti kita akan bahas juga deh. tinggal dan bekerja di Paris. Oke. Ya, jadi kakaknya si Jasmine tinggal dan bekerja di Paris. Ya. Yang kedua, my father and brother are both engineers. both ada TH-nya. Both. Ya. Both. Ya. My father and brother are both engineers. S-nya ada both-nya, artinya ayahku dan adik laki-lakiku atau kakak laki-lakiku keduanya adalah insinyur. Both. Ya. Pastinya both. Oke. Both. Ya, ada TH-nya. Oke, yang ketiga. Simon plays video games and watches TV every night. Ya, every night. Simon ya, bacanya Simon. Simon. Kalau Simon itu ada i-nya di belakang, Simon. Ya, ini jadi bacanya Simon. Simon plays video games and watches. Benar Miss? Watches TV every night. Watches TV every night. Watches television every night. Jadi TV ini kamu bisa boleh bacanya TV atau bisa boleh dibaca juga television. Television every night. Oke. Every night ya. Jadi night-nya itu bacanya hanya silence ya. Ya, every night. Oke. Selanjutnya kita ada soal-soal latihannya di sini ya untuk memastikan bahwa materi tadi kamu sudah kamu serap gitu dengan baik gitu ya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. I get up. Terus I have a shower. Nah, di sini karena kan ini tidak ada pemborosan kata, jadi tinggal ditambahkan n aja. I get up and have a shower. Ada yang kata yang sama yaitu I, jadi I-nya yang di drop ya, atau I-nya dihilangkan. Drop the I get up and have a shower. Jadi kalau kamu analisa dulu nih kalimatnya. Kalau ada dua kata yang sama, maka you can drop it ya. Kamu bisa hilangkan itu. There are 2 hotels and 3 shops. Ya, shops. Ada S-nya. Shops. Ya. Jadi mana ada di sini kan ada dua kata yang sama ya, itu there are. Jadi there are-nya salah satu aja yang digunakan. Ya, there tadi, are. Ya. Selanjutnya yang kedua. Sebentar. Hilda works in school, she works in theater. Hilda works in a school and works sebentar, buat kata yang sama berarti oke, paham. Hilda works in school and in a theater. Ya. Jadi she ini kan adalah kata ganti untuk Hilda. Iya, benar. Jadi di sini ada dua kata yang sama ya. Hilda works in a school and theater. And theater kan, benar kan? Ya. Selanjutnya number 3. My uncle is scientist and my uncle bentar, my uncle in scientist and berarti kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggris dalam bukan bibi. Kalau keduanya misalnya kalau di shortcut kan, kalau uncle dengan auntie apa jawabnya Miss? Kalau uncle dengan auntie, kalau ayah dengan auntie ya, sebentar. Ini kita masuk ke vocabulary. Ya. Vocabulary ini moms, sister, apa sih namanya? Dari vocabulary ini mana yang Kak Andrianti nggak tahu? Ini yang auntie dengan uncle itu apa sih namanya? Nah, jadi ini dalam bahasa Inggris sebenarnya aunt ya, yang benar adalah aunt. Aunt ini artinya tante. Ya, bibi ya, bibi sama. Uncle itu paman atau juga om biasanya. Iya. Ya.
Nah, kalau ada mungkin kamu dengar istilah ini, sering mungkin kamu dengar, anti. Ya. Anti, ya, jadi anti ini kayak lebih kayak panggilan sayang aja. Oh, an. Anti. Jadi mungkin kamu misalnya kayak pernah dengar ya, panggilan sayang tuh kayak misalnya namanya James. Tapi kalau dipanggil tuh jadi Jamie. Nah, itu kan Oh, nickname gitu ya, panggilan sayang. itu ingat itu. Oke, oke, baru tahu an. Ya, Oke. jadi anti. Apa bedanya? Jadi itu lebih kayak panggilan sayang aja ya. Nah, ini An. ya, kalau mother tuh umum, ya nggak? Nah, tapi kalau US tuh mom. Nah, kalau UK itu mom. Mums. Mom, tapi dia bacanya U gitu ya. Mum gitu ya. Ya, gitu. Terus kayak funny, nggak, aku kasih tahu perbedaannya aja ya. Aku bukan ngajar apa Iya. sekedar. Sebentar, sebentar. Apa bisa di anti Funny. Ya kalau bahasa fun. Inggris yang American kan funny. Ya, tapi Funny, kalau oke. yang England atau Britishnya itu bacanya benar-benar sesuai dengan hurufnya. Funny. 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 Itu. Ya. Sedikit intermezzo aja. Apa bisa itu an dengan uncle itu kalau jadikan kalau ibu dengan ayah kan parents, kalau itu berarti apa ya? Uncle, uncle, auntie, paman dan itu. Ya. Selanjutnya kalau yang ini nih, sebentar, yang tadi kamu tanyakan itu ada di mana ya? Ada selanjutnya nanti kita. Ya. Kembali. Ada panjang setelah itu. Nah, ini ada using apostrophe. Ya, sebentar, kita masuk ke tadi tuh nih di sini kalau nggak salah. Nah, ini ya, ini kan kalau kakek kan Nenek, grandparents. grandfather, nenek Apa? grandmother. Nah, kalau kakek nenek Jadi grandparents ya. grandparents. Benar. Kalau orang tua kan parents. Ya, ya. Kalau misalnya satu aja mom, ibu. Mam, Kalau misalnya ayah kan dad gitu. jadi parents. Mother atau daughter. Nah, kalau ini sama ya, anak. Ya, anak perempuan itu daughter, anak Daughter, laki-laki itu son. son. Kalau kalau cucu perempuan granddaughter, Granddaughter, cucu grandson. laki-laki grandson. Grandson. Grandson, grandcucu. Ya, kalau cucu-cucu, kayak para cucu-cucu, kamu bisa bilang Grand, grandchildren. Karena children grandchildren. ini jamak ya, bentuk Ya, jamak. Kalau bentuk tunggalnya child. Nah, cara membacanya juga beda ya. Children, child. child. Nah, jadi kalau anak-anak bisa pakai children. Nah, kalau sister-in-law apa? Sister-in-law itu sepupu, cousin ya. Cousin yang sepupu. Oh, Sister-in-law apa? kakak ipar lah. Ya, betul, kakak ipar. Kalau saudara Kakak tiri ipar. apa? Saudara tiri. Saudara tiri. Step kok mungkin step sister. Ya, kalau Benar ya? saudara tiri itu ada ininya, pembedanya. Oh ya, step Saudara sister. tiri laki-laki apa saudara tiri perempuan? Itu harus jelas. Ya, jadi Oh, sister atau step brother. Ya. oke, oke. Kalau tadi kan sebentar, sister-in-law itu kakak perempuan apa ipar, ipar tapi Ipar perempuan belum. karena sister. Kakak ipar lah, kayak Kalau kakak ipar. kakak laki-laki apa? Brother-in-law, masa Ya, itu? brother-in-law ya. Oh, betul lah. Nah, ini apa ibu sambung atau ibu tiri ya. Stepmother, ya betul. Ya, Ini tahu mother umum, stepfather. ya, step mom Stepfather. atau step mom. Nah, Itu kalau jadi nephew, anti itu anti. Newpie itu Newpie ya sepupu ya. nephew bacanya. Oh nephew, Ya, nephew. nephew Oh, sama niece. Ya, niece ini nephew. keponakan. Kalau sepupu kan tadi cousin. Oke, sini lupa keponakan Ian. Bacanya gimana lupa? Nephew, Nephew, ni, nephew gitu. nephew. Nephew. Oh, nephew Kalau bacanya. ini niece, nih, Niece bacanya. niece, Niche. niece Bentar. aja gitu. N-I-S, cara bacanya. Niece. Oke, nephew, niece. Hmm, Oke, oke. Niece. Dah, ya, tadi kalau cousin gitu ya, tadi udah tahu ya sepupu. cousin. Jadi kalau sepupu laki-laki sama sepupu perempuan sama ya, cousin. Sama ya, enggak ada ya. Ya, Cousin. sama. Ya, terus tadi mengenai ini nih, sebentar. Apostrof nih ya. Apostrof.
Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan apostrof ya untuk menunjukkan belonging atau kepemilikan. Jadi kita bisa menggunakan ini atau apostrof ini untuk menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu, misalnya hewan, atau kita mau membicarakan tentang keluarga. Ya. You can use them to show who owns something, such as a pet, and talk about your family. Contohnya ini, Lizzie's mother. Jadi artinya adalah the mother of Lizzie. Ya, walaupun dalam bahasa Inggris the mother of Lizzie ini bentuknya adalah benar ya dalam bahasa Inggris, tapi jarang digunakan. Ya, Oh, Lizzie's it's mother. not normally used. Yang paling sering digunakan adalah Lizzie's mother. Ini yang paling sering digunakan. Nah, di sini kita bisa menambahkan apostrof dengan s ya untuk menunjukkan kepemilikan. Oh, Ya. es pemilikan owner. Jadi Oke. cara bacanya apa nih kira-kira? Lizzie's mother. Ya, Lizzie's mother. Mother. Coba dibaca lagi untuk further examples yang ini. Tess. Yang dog. ini. Oh, Dev's grandmother. Betul, yang ini. Tess dog. Ya, jadi ini juga bisa dibaca Tess dog. Ya, tadi benar. Karena kan ini ada, selain itu juga bisa dibaca Tess's dog. Oh, Tess's. Ya, Tess's dog. Kalau yang ini apa? The dog's ball. Ya, kalau yang ini? Juan and Bet's parrot. Apa nih Miss parrot nih aku baca? Parrot itu burung beo. Ya. Bacanya Parrot. parrot. Sama. Tadi bener parrot. Nah, jadi kalau misalnya satu benda itu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Kalau ini kan artinya parrot itu burung beo itu dimiliki oleh dua orang. Juan dan Bet, ya oke. Ya, Juan dan Bet kan dua orang. Jadi Ya, artinya kita bisa tambahkan apostrof s itu di belakang yang terakhirnya aja. Oh, satu The saja. last one. Jadi we can put ya at only to the last one. Jadi Juan and Bet. Jadi bukan Juan and Bet's parrot, tapi Juan and Bet's parrot. Oh, saya ingat itu Miss yang huruf ketiga atas itu maksudnya singkatan dari is. Misalnya Juan and Beth is parrot gitu bukan ya? Enggak pernah ada. Oh, oke. Saya ingat itu is maksudnya disingkat jadi oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke latihannya ya. Ya, ini kalau sebelah kiri kan the daughter of Kevin itu sama aja artinya dengan Kevin's daughter. Kan? The son of Ben itu berarti Ben's Ya, son of Ben jadinya apa? Ben's son. Ya, Ben's son. Kalau number 2? The kid of some and berarti some and Aisha's. Macam mana sih bahasanya Aisha's? Ya benar. Aisha's cat. Ya. Number 3? Derby's house. Ya. Number 4? Marco and Kate's car. Ya. Number 5? Elsa's grandchild. Ya. Number 6? Beth's parrot. Ya. Selanjutnya kita masuk ke listening section. Nah, kita akan mendengarkan audio. Nah, dari audio ini nanti kita akan menyocokkan dengan siapa nih pasangan-pasangannya masing-masing ya. Oke. Oke, sebentar. Bentar, kedengaran nggak suaranya? Nggak ada suara. Bentar ya, aku share ulang. Are they Ben's photos? Kedengaran nggak sekarang? Ada nggak dengar ulang lagi misalnya? Dengar. Dengar. Ulang lagi. Volumenya kekecilan atau kurang atau gimana? Besar sedikit lagi, saya pakai handphone. Sekarang ya, aku coba ulang. Look at these. Udah benar belum? Udah jelas belum? Ya, dia kata look at this, dia kata tadi kan. Ya. Are they Ben's photos? Yes, they're photos of his family. Who's this? I don't know her. It's Edith.
She's Ben's grandmother. Oh, and this is Ben's father? Yes, that's right. It's Lucas. Here's Lily. I know her. Oh, Ben's mother. Yes, that's a good photo of her. And this is Noah. He's Ben's son. He's 14 now. Wow. Here's a photo of Grace. Ben's sister. Ben's You're sister. right. They're great photos. Oh, and here's an old picture of Alex. Isn't he Ben's brother? Yes, he looks very young in the photo. Oke, dapat nggak, Kak? Ulang lagi, Miss. Saya mau belum ulang lagi sebab saya belum tulis. Ulang. Sekali lagi, Miss. Ya, Photos? Yes, they're photos of his family. Who's Family. this? Siapa ini? I Dia don't know her. kata, tahu dia. It's Edith. She's Edith. Ben's grandmother. Ben's. Oh, and this is Ben's father? Yes, that's right. It's Lucas. Here's Lucas? Lily. I know her. Oh, Ben's mother. Yes, that's a good photo of her. And this is Noah. He's Ben's son. He's Yes. 14 now. Wow. Here's a photo of Grace. Ben's sister. You're right. They're great photos. Oh, and here's an old picture of Alex. Isn't he Ben's brother? Yes, he looks very young in the photo. oke. Dapat nggak semuanya, Kak? Dapat semuanya. Sebentar. Dia kata yes that Lucas is Lucas tadi mana? Lucas Lucas itu siapa? Lucas is the mother, the Ben's mother. Bukan, Lucas kan nama laki-laki. Lucas Lucas is Ben's brother mungkin. Ben's brother. Ben's father. Ben's Coba kita father. ulang lagi ya. Oh, Ben's father. Look at these. Are tak they boleh Ben's slow-kan photos? Boleh di slowkan lagi Kak. Macam di suaranya dipelankan. Bukan volumenya tapi di itu kan. Ya, nanti kalau misalnya dia udah ngomong apa, aku stop ya. Stop Miss. Cepat dia. Apa. Are they Ben's photos? Ben's photos. Yes, they're photos of his family. His Who's family. this? Who's this I dia kata. don't know her. Okay, aku tak It's tahu siapa. Edith. She's Edith. Ben's grandmother. Edith. Oh. Jadi itu tadi kan contohnya Oh, adalah Edith, sorry. Okay. Edith Oh, is Edith tu patutnya Ben's Edith lah. grandmother. Edith, Ed- ya. Oh, patut saya bingung tadi. Edith apa yang Edith? Edith. Bacanya apa? Edith. Edith. Bacanya Karena huruf Edith. Oh. itu dibaca I. Jadi kita harus tahu dulu nih alfabet itu. Cara bacanya gimana. Itu dia tadi saya bingung. Edith mana? Edith sih. Edith sih baca. Ya, Edith. Edith ya. Oke, Edith lanjut. dan mother. Okay. Ya, tadi baru contoh ya. Sekarang kita masuk soal. And this is Ben's father? Yes, that's right. It's Lucas. Here's Jadi itu Lucas ya. Lucas berarti Ben's father. ya, Lucas is Ben's father. Lucas, Selanjutnya Ben's number 2 tadi jawabannya apa? Lily. Lily is Lily. Ulang lagi. Lily Ben's sister. Mungkin Ben's sister. Ben's mother. Ya, kita dengerin lagi. Lily. I know her. Oh, Ben's mother. Ya, Oh Lily ya, is Ben's mother. Ben's mother. Ben's mother. Oke, number 3, Noah. Noah apa? Noah is? Sedengar lagi, Miss. Oh, tadi belum dapat jawabannya. Belum, Miss. Oh, kirain udah. Belum, Miss. Oke, saya suruh lah. Yes, that's a good photo of her. And this is Noah. He's Noah? Ben's son. Apa? Oh, ini Ben's son. Ya. Noah, Ben's son. He's 14 now. He's 14. Wow. Here's a photo of Grace. Ben's sister. Grace itu Ben's sister. Ya.
You're Grace right. They're great photos. Oh, and here's an old picture of Alex. Isn't he Alex, Ben's brother? Ya, Alex apa? Ben's brother. Brother ya. Okay. Coba kita masuk ke sini sebentar ya. Oke. Nah, oh iya, ini kemudian adalah apostrof untuk plural nouns atau kata benda jamak. Jadi kalau ini ginger itu adalah nama kucing ya. Bukan Oh, ingat jahe. ginger jahe. Ya, bukan jahe artinya ya. Ginger Jahe. is my parents' cat. Jadi ini artinya parents-nya ini kan lebih dari satu orang tuanya. Jadi pakai Iya. S ya untuk menunjukkan jumlahnya itu lebih dari satu atau plural. Nah, jadi apostrofnya cuma cukup pakai apostrof aja tanpa S. Oh, parents. Jadi plural nouns use an apostrophe with no S. Ya. Untuk Okay. kata benda jamak cukup menggunakan apostrof tanpa S. Coba dibaca further examples-nya Kak Andrianti. This is my cousin's rabbit. Cousins. Cousin. This is my cousin rabbit. Ya, kemudian ini That is his grandparents' house. ya, yang ini Rex is her brother's dog. Rex, ada X Rex. bukan pakai K. Rex itu ya. Ya. Polly Mm-mm. is our children's parrot. Ya, Polly is our children's parrot. Jadi untuk for plural nouns that don't end ya S. Jadi kalau misalnya children ini kan tidak ada belakangnya tidak ada S-nya sama kayak yang lain. Jadi kan memang umumnya kata yang bentuknya jamak itu hanya ditambahkan S. Nah, tapi ada beberapa kata yang bentuk jamaknya itu tidak ada S-nya. Seperti ini kan dari dia itu bentuk pluralnya kan child. Bentuk jamak Ya. Lebih dari satu tuh bentuk children. ya, bentuk tunggalnya kan child, bukan child ya. Child, bentuk Child. jamaknya adalah children. Nah, Child. jadi kan ini tidak ada S-nya kan di belakang. Ya. Ya, jadi ini kita bisa tambahkan koma atas S. Jadi apostrof ditambahkan koma atas. Gitu kan. Kira-kira sampai sini bingung nggak? Enggak kan ya? Oh, enggak ini enggak udah saya screenshot nanti saya pelajari lagi. Nanti aku kasih bukunya, kasih emailnya aja WA aku emailnya nanti. Gitu email oke baik Miss. Nomor bawah lagi itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke exercise-nya nih Kak. Ya, untuk yang ini kan kata-katanya berantakan nih ya. Jadi kita membetulkan urutan katanya sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah Kevin is Sharon's uncle. Ya. Jadi aku kasih tipsnya di sini. Yang hurufnya besar ya pasti artinya di depan. Nah, tapi selain huruf besar kan nama orang juga pasti huruf besar ya. Kalau ada titiknya di sini artinya di belakang ya, pastinya di belakang. Kalau ada tanda tanya pasti di belakang. Ya kayak gitu ya contohnya. Oke, untuk number 1, kira-kira apa nih jawabannya? Angela is Scandas. Bacanya apa? Scandas wife. Ya. Scandas kah atau Scandas? Skanda. Oh, Scandas. Scandas wife. Ya, karena nama orangnya. Angela is Scandas wife. Berarti nomor 2, that is my cousin Snake. Ya, number 3. Nomor 4, Sue is Ella and Max aunt. Ya, number 4. Number 4, Ginger is John's cat. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal ya. Di sini sudah ada jawabannya. Jadi Ben yang di dalam kurung itu jawabannya ya. Nah, kita cukup menambahkan koma atas. Ya, apostrof S saja. Kalau misalnya singular kan atau bentuk tunggal kan tinggal ditambahin S. Kalau bentuk jamaknya jadi berubahnya kayak gimana? Ayo. Jamaknya Noah and
Pets. Tambah pets lah ya. Number one Pets. dulu, mulai dari number Oh. one. Katie is Deb's aunt. Ya, number two. Ini Rex is Noah and pet dog. Rex is Noah and pet's dog. Noah and pets. Ya, Pet's dog. betul. Number three. Number three, this is her cousin's house. Cousins. Oh, cousin, cousin. Saya suka cousin. Cousin. Jadi bukan dibaca cousin gitu ya. Cousin. Cousin. Number This four. is her cousin's house. Number four, Felix is the children's cat. Felix. Ada pakai X ya. Pakai Oh X. ya, Felix. Jadi bacanya itu ada X nih di belakang. Felix Kalau is Felix gitu kan nggak ada pakai K gitu ya. Felix. Felix is okay. Oke, selanjutnya ada vocabulary nih. Dari semua Wallet. vocabulary ini mana nih yang kira-kira Kak Andrianti baru tahu? Baru tahu sekarang misalnya. Oh, itu ternyata itu ya. Bottle of water, apple sandwich, cellphone, kamera, earphone. Sebentar, pelan-pelan. Laptop, pencil. Oh, ini udah tahu sih ini masih basic lagi lah. Maksudnya udah biasa di sini. Wallet, sini pun bilangnya bukan dompet, wallet. Di Malaysia bukan bilang dompet. wallet. Bukan. Wallet. Wallet sama ya. Koin. Wallet. Jadi kalau Koin itu siling. Sini bilangnya siling. Koin itu bilangnya siling. oh, siling ya. Iya, dia bilangnya siling. Ya. Lepas Yang tu lain? botol sama apple sandwich, phone, telepon sama aja, kamera, earphone, tablet, laptop, pensil, pen, notebook, letter sama. Ya, sama ya. Nah, kalau ini Newspaper, magazine, book, dictionary, ini seperti kamus, map, Ya. mirror, toothbrush, umbrella, hairbrush, planner. Oh, planner UK, diary ya, buku diary gini. Planner Boleh US, bilang diary UK. Sama aja kalau sebenarnya. book diary itu bisa juga ya, book diary gitu ya. Book Ataupun diary. book Bisa. planner. Book Oke, planner ya. Kalau planner jadi lebihnya ke US, kalau diary lebih ke UK gitu aja. Jadi cuma beda istilah aja. Tapi di sini bilang kacamata spek. Apa namanya? Oh, Spek. spek. Spek itu bahasa mungkin apa? lebih kayak bahasa Malaysia kali. Oh, mungkin saya nggak tahu. Dia bilang Ya, spek. glasses ya di sini. Glasses itu Sunglass. kacamata yang bening. Kalau sunglasses tuh yang ini kacamata untuk kayak matahari yang Oh, gelap. oke, matahari. Oke, paham. Ya. Necklace, kalung, necklace, watch, passport, ID Jam card. Oke, tangan ya. tahu. Watch, Jam tangan, watch. necklace. Lagi, Miss. Ada lagi tak? Oh, nggak ada lagi. Tak ada, nanti Kak ya. Lanjut ya, kita akan membahas nih mengenai determiners ya. Determiners itu adalah this, that, these, those. Those. Ya. Bedanya apa nih antara this, that, nama this dan those? Jadi kita menggunakan this ya ketika bendanya itu dekat dengan kita dan jumlahnya hanya satu. This is my bag. Use this for something near you. That is my bag. Jauh, far from you. Dan hanya bendanya cuma satu. Jadi kita menggunakan that is. Ya. Kalau these are my bags, ini digunakan untuk bentuk plural ya, tapi bendanya dekat. Tapi jumlahnya tuh lebih dari satu. These. Kemudian those are my bags untuk yang bendanya jauh dan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak tapi dekat pakai this. Nah, ini ya, pengucapan this sama this kan mirip-mirip nih. Ya, this. Nah, caranya gimana untuk membedakan? Jadi caranya kalau this itu kan pendek gitu ya, this. Tapi kalau yang this ini lebih panjang, this. Gitu. This, oh this. Oh, kayak this. Ya. Oh. Kan yang this ini lebih panjang. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan, jadi kalimatnya kalau dijadikan satu ya antara this dan those. These are my bags. And those are your bags. Those ya caranya. Those are your bags. Ya, kita bisa juga menggunakan this and those for contrast too. Jadi kita bisa menggunakan this and those ya untuk ini. Kemudian these things belongs to one person. Jadi this ini biasanya digunakan untuk satu orang.
Yang memiliki itu hanya satu orang. These are my bags. Tapi untuk those things belong to another person. Jadi those itu untuk menyatakan bahwa itu loh barangnya milik kamu gitu. Tapi Those banyak are itu your jumlahnya. bags. Those. Tapi jumlahnya banyak itu ya. Ya, jumlahnya banyak. Jadi kalau menyatakan barang ini milik kamu, kamu bisa menggunakan this. Nggak bisa pakai those. Kalau those itu menyatakan bahwa itu barangnya banyak dan milik orang lain. Oke, oke. Oke, kita coba latihannya ya, Kak ya. Yang Eh, pertama, this. Ya, kan ini bisa kelihatan ya. Ya, Ya, nampak kelihatan. this, Yang nomor 1 itu jawabannya this. Yang this. this or this. This. Itu yang Pakai yang di this. depan ini. Bukan. Nah, ini bacanya this, This. bukan this. Kalau this kan pendek This. tuh. This. This. Ya, This. jadi lebih panjang. Coba diulang. This sama this. 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 Gitu Ya. ya. Oh. Jadi ini karena ada R dan ada Berarti plural this. S, jadi pakai yang this. This. Ya. Number 2. Nomor 2 jawabannya this. Ya, this is Olivia's purse. Number 3. Those. Ya, those are my books. Number 4. This. Banyak. This. Ya, These this. are my This. pencil. My pencil. Number 5. Number 5. That. That is Ya. Anna's Sandwich. Number 6. 6. Itu that. That is Malik's Phone. Bacanya apa? That is Malik's phone. Ya, phone. Oke. Selanjutnya masih soal kurang lebih sama ya, penggunaan this dan this, those juga dan that ya. Nah, yang sebelah kiri ini kan adalah bentuk singularnya ya. Ya. Nah, bentuk yang ini adalah bentuk kebalikannya. Jadi kalau ini bentuk singularnya, maka ini bentuk pluralnya. Jadi bentuk ini bentuk satu atau bentuk tunggal, yang ini bentuk jamaknya. Contohnya, this is my book. Jadi bukunya kan cuma ada satu. These are my books. Bukunya lebih dari satu. Ya, untuk number 1, kira-kira apa nih jawabannya? That is his apple. Ya, number 2. That is her pen sama this is her pen. Ya, this is her pen. Ya, this PS ya. this is her pens. Ya, number 3. Number 3, those are berarti that those are my ring, berarti that di jumlahnya lebih satu. Iya benar, pakai that apa? That is my ring. Ya, number 4. This is our key. That is that is our key. Bukan that tapi those, kan bentuk jamak. Oh, lupa jamak ya. Those are my key. Pakai S, keys. Keys. Ya, number 5. Number 5, this ini this. Bukan this, karena ini those, jadi pakai apa? This. That. Oh sorry ya. That is his brother. His brother. Okay, number 6. This is my pencil, berarti this that are my pencils. Those are my pencils. Ya. Oke, jadi ini ya. Vocabulary lagi. Jadi kalau book bentuk singular, tapi kalau bentuk jamaknya tinggal ditambahin s, books. Jadi ini jadi lebih kata-kata benda yang umumnya itu, maka untuk membentuk bentuk kata benda yang bentuknya jamak ya, itu hanya cukup ditambahkan s. Ya enggak? Oh, dictionaries. Ya, umumnya. Ya, for common. Tulis yang bacanya dictionary itu, Dictionary jadi dictionaries.
Oh, itu ada Ya, sebentar, Kak. S. Penjelasannya belum sampai situ. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke untuk kata benda yang berakhiran dengan X, CH, SH. Ya. Ini kita bisa tambahkan ES. Jadi bukan hanya S ya. Jadi Ah. contohnya dari watch menjadi watches. Watches. Dari brush menjadi brushes. Brushes. Dari box menjadi boxes. Boxes. Ya. Nah, selanjutnya untuk kata benda yang berakhiran huruf Y, berakhiran konsonan, ya, for nouns ending in a consonant followed by a Y, maka Y-nya ini harus di drop ya, drop the Y and add EAS. Contohnya adalah dictionary, ya, menjadi dictionaries. Itu bentuk jamaknya. Oke, dari gambar ini, ya contoh ini kan gambarnya pensil. Kalau jumlahnya banyak, jadi kan ditambahin S. Jadi Pencils. pensil. Nah, selanjutnya, gambar apa nih? Number 1. Kan watches. Coba Ya, banyak watches. Number 2. Books. Number 3. Sandwiches. Sandwiches. Number 4. Number 4. Brushes. Ya, toothbrush. Toothbrushes. Ya, kalau brushes kan sikat yang untuk gosok kamar mandi. Ya, number 5. Necklace. Necklaces. Kan ada 2. Ya, necklaces ya. Number 6. Apples. Ya, number 7. Keys. Ya, number 8. Pons. Kalaupun apa? Telepon ke ponsels. Phones. Atau kamu mau pakai apa? Apa namanya? US ya. Mau pakai US jadi cell phones. Oh, cell phone. Oke. Ya, Kalau cell phone ya. Oh ya, benar-benar cell phone ya. Tapi phone pun juga bisa kan, paham kan orang phone saja. ya, paham. Atau Tapi mobile kalau atau misalnya kamu mau pakai bahasa Inggris yang versi American, umumnya mereka menggunakan cell cell phone. phone. Jadi Oke, kalau paham. lebih dari satu pakai cell phones. Oke, cell phone. Cell phone-nya dipisah ya. Cell phone. Nggak bisa. Oh, dipisah, nggak boleh digabungkan gitu ya. Ya, biasanya sih dipisah. Cell phone. Cell phones. Jadi kalau misalnya kamu ngomongnya pakai phone aja ya mereka paham sih. Tapi umumnya mereka ngomongnya itu selalu bilangnya cell phone. Pakai cell. Ya. Oke, sampai sini udah paham belum? Oke, ya, paham. Saya sudah screenshot. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke determiner untuk pronouns. These are my books. These are my books. These book are mine. Oke, jadi ini ya kita bisa sebentar. Ya, jadi di sini ya kita bisa menggunakan determiners atau possessive pronoun untuk menjelaskan bahwa sesuatu ini seseorang ini memiliki sesuatu. Contohnya adalah these are my books. My books. Ya, jadi my di sini menjelaskan bahwa the determiner comes before the noun. Jadi determiner ini, my ini adalah determiner ya. Diletakkan sebelum kata benda. Kata benda kan adalah books. Contoh lainnya adalah these books are mine. These books are mine. These books ada S-nya. Ini milikku. Ya. Sebenarnya artinya kurang lebih sama ya. Buku sama, ini cuman adalah ya sama ya. Iya, paham. Ya, cuma ada peletakannya aja beda. Jadi ini ya the noun comes before the verb. Jadi kata bendanya ini sebelum kata kerja. Ya, bisa dilihat kata kerjanya mana? Kata kerjanya mine? Mine bukan dong, kan itu termasuk pronoun. Oh. Kamu bisa lihat nih di sini. Kata kerjanya alam, Miss. Kata kerjanya apa? R. Ya, jadi to be itu juga termasuk kata kerja ya, to be. To be itu kata kerja. Ya, to be itu termasuk kata kerja. Is MR itu termasuk kata kerja. Is Tapi bukan MR. kata kerja yang sifatnya melakukan aktivitas, bukan. Iya, Ya. oke. Jadi kalau misalnya kata kerja itu kan kayak play, listen itu kan termasuk mendengarkan aktivitas. Bukan mendengarkan, termasuk aktivitas. Ya, jadi
to be itu termasuk aktivitas, tapi bukan salah. To be itu termasuk kata kerja tapi bukan yang melakukan aktivitas, bukan yang aktivitas, bukan sifatnya bukan aktivitas ya. Nah, kemudian mine ini the possessive pronoun is used after the verb. Jadi possessive pronoun di sini ya digunakan setelah kata kerja. Ya, mine setelah are kan ya kan. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Jadi my itu sebagai determiner berubahnya menjadi pronounnya Mine. adalah mine. Your berubah menjadi yours. Yours. His His. tetap ya, tetap. Her. Her Hers. berubah menjadi hers. It's tetap. Our berubah menjadi ours. Their berubah menjadi theirs. Theirs. Ya, theirs. Coba kita masuk ke latihan soal ya. Contohnya nih, ya, fill in the gaps to write its sentence two other ways. Ya, two. Jalan. Jadi these are Arman's books. Jadi These dalam dua are bentuk Arman. ya. Jadi dua bentuk yang pertama kan kayak gini, dua bentuk lagi yang seperti ini. Ini adalah bentuk pertama dan ini adalah bentuk kedua. Artinya sama. Ya. Jadi kalau ini these are Aman's books ya. Jadi kalau dirubah yang bentuk pertama jadi these are his books. Karena Aman ya kata ganti untuk subjek pronounnya karena dia kan dia laki-laki. Diganti jadi his. His. Ya. Kemudian these books are his. Kita lanjut ke number 1. Untuk number 1 kira-kira apa nih, Kak? This is her laptop. Ya, this is her laptop. Yang ini? This laptop. This laptop is her. Okay. Her, betul. Is her. Number 2. Dus are anak Umbeki. Dus berarti those are berarti kalau mereka tuh ours sebentar Pak. Those are kalau Una dan Ben ini termasuk apa? Kata ganti atau ini pronounnya kata ganti ini apa? Their mereka. Ya, they kan, they. Jadi berubah menjadi they berubah menjadi their. Berarti those are their keys. Their keys. Ya, yang ini? Those keys are theirs. Are theirs. Are theirs. Bacanya those ya Kak. Those. Those keys are theirs. Those keys are theirs. Are theirs. Are theirs. Ini yang ini pronouns. Are theirs. Jadi yang bentuk ini pakai theirs, yang bentuk ini pakai determiner. Ya. Okay. Okay, number 3. Number 3. These are Joe tuh lelaki. Joe berarti these are his. Ini ada Joe and my. Jadi ini termasuk apa? Kata gantinya. Kita our. Berarti these are our passport. Ya. Pakai S, our passports. Passports. Yang ini? Passports. Berarti these are this passport. This passport ours. Are ours. Ya. Jadi bentuknya sama nih kayak gini. Ya. Lanjut number 4. That is John Brass. Berarti this is kan ini bendanya cuma satu jadi pakai that. Oh iyalah. Berarti that is her brass. John, sebentar. John ini nama laki-laki atau nama perempuan ya? Oh sorry, laki. Yeah. His brass. His brass. His brass. So satu this. Bukan this, tetap that. Oh that lah. Oh dia tak boleh berubah ya lu. Iya, tetap that. Kalau lebih daripada 2 ni kan that.
that is That brush that brush his is is John. Mas, ini susah. John apa? Ininya pronounnya apa? Kita ganti. His. Ya, jadi That that brush is his. Ya kan? that brush, yeah, the brush his Is okay. his. Is is his. Jadi is nih, his. that Yeah, brush is his. Udah. Susah bener bacanya. Ya, Kak. That brush susah bacanya, bisa Dina susah. Did his. Oke, That sekarang kita brush masuk ke listening ya, Kak ya. Listening section. Jadi kita akan mendengarkan audio ya. Jadi coba ambil kertas dan pulpen. Ya. Oke, Kita mendengarkan audio. Jadi ini ada audionya tentang Tom dan Sarah. Dia sedang packing ya, tas mereka masing-masing dan memasukkan apa aja nih, mau mempersiapkan masing-masing apa yang harus dimasukkan ke dalam tasnya Tom dan tasnya Sarah. Oke, pelan-pelan bisa di pause mana itu. Iya. Hurry up, Tom. Hurry up, Tom, oke. Udah siap belum, Kak? Udah. Oke, kalau udah siap kita lanjut ya. Hurry up, Tom. We're late for work. Oh, all right. Let's get our things. So this purse is mine, but these sandwiches are yours. Yeah. Tadi dia bilang? Sandwich masuk ke dalam bag Tom. Ya, ini kan udah ada ya, sandwiches. Jadi bukan hanya satu, ada lebih dari satu, sandwiches. Berarti ada 2 sandwich untuk mereka berdua. Bukan, jadi jadi lebih dari satu intinya. Jadi yang dimasukkan di dalam, nah ini ada keterangannya ya, mana Tom's dan Sarah's bag. Jadi yang ada di Tom's bag adalah sandwiches. Sandwiches, oke. Apalagi Ini jawabannya nih ada di sini nih, Kak. Ya. Lihat. Jadi tinggal nandain aja yang mana masuk ke Tom's, mana yang masuk ke Sarah. Coba kita dengerin lagi ya. They're my lunch. And this is my cell phone. Okay. Ada lagi nggak? Cell phone. Cell phone masuk ke bag Tom. Ya, Tom's bag. And your ID card is here too. Apalagi ID card masuk ke bag Tom. Ya. These are your books. Berarti books itu masuk ke Sarah bag. Ya. Oh, yes. And this is your chocolate bar. Okay, chocolate bar masuk ke bag Tom. Ya. And that brush is yours. Berarti brush itu masuk ke Sarah punya. Ya. And this is my notebook. Apakah? Okay, notebook itu masuk ke Sarah. Great. Well, I think that's it. Have a nice day. Ya. Udah ya? Udah, berarti yang masuk bag Tom itu sandwiches, cell phone, ID card dengan chocolate bar. Yang masuk ke Sarah? Masuk ke Sarah books, and then brush dengan notebook. Notebook. Notebook lah, notebook lah. Sorry, Ya, notebook. Oke. Iya. Oke, selanjutnya tadi aku mau jelasin tentang alfabet ya, sebentar. Vocabulary alfabet itu ada di sebentar. Kita masukin aja dulu ya. Vocabulary tentang countries. Bener. Nah, dari countries ini, mana yang Kak Andrianti baru tahu? Sama lambangnya. UK. Oh, US. Oh, ini Republic of Ireland tuh. Ireland atau Irlandia. Bacanya apa? Republic Ireland. of Ireland. Ireland. Oh, itu baru tahu. Oh, Roy lah bacanya. Baru tahu sih. Singkatannya ROI. Ada lagi? Oh, ini Prague itu bacanya Prague ya? Oh, ini Prague. Ya, Prague benar. Jadi ini adalah capitalnya, ibu kotanya dari Czech Republic. Jadi dia di negara Eropa ya. Ya, tahu. Ya. Oke. UAE, itu aja sih yang saya baru tahu, yang Republic of Ireland itu Roy itu. Yang lain ada nggak? Gitu. Enggak, itu sudah yang lain sudah tahu.
Yang Greece ini apa? Terus ini Yunani ya, benar nggak sih? Egypt, Benar nggak, Miss? betul. Oh, Egypt benar apa? ya. Itu Mesir. Betul ya. Lanjut, ini ada bendera di sebelah sini. Rusia, Mongolia, Thailand, Turki, China, Filipina, Indonesia, New Zealand, Australia, Pakistan. Ini sudah tahu. Sudah tahu. Ini sangat Australia familiar. sama New Zealand benderanya sama ya, Kak? Kurang lebih Tapi mirip. mirip, cuman kalau Australia itu punya bintangnya itu warna putih. Ya. Terus dia tapi posisi bintangnya sama ya. Ya, cuman beda color Beda bintangnya color jadi. sama ada yang bintangnya, ada jumlah bintangnya dia lebih banyak Australia. Tahu nggak Oh, kenapa ini kenapa benderanya mirip similar? Dia karena ada mungkin lambang Britishnya nih di sini. ya mungkin sebab jajahan British. Ya betul ya, kolonial British. Dan ini tuh apa namanya, Union Jack ya, Union Jack tuh bilang. Nah ini juga adalah Ini saya ini nationality-nya. Ini saya mau mesti tahu ini saya tidak terlalu tahu. Oh, kalau Brazil tuh Brazilian, Argentina Argentinian. Oh, oke. Nah, ini adalah nationalities-nya ya. Jadi kalau Ya, USA itu negaranya, jadi American. American itu orangnya. Jadi kalau kita mau bilang orang Amerika bukan USA people tapi American. Ya. USA tapi orang paham kan. USA people apa itu maksudnya ya, kan nggak jelas. USA people. Oke, Kanada Canadian, Mexico Mexican, Brazil Brazilian, Argentina ini sebut tahu Argentinian. Karena saya Argentina juga. Iya. UK British, France. Oh, Prancis itu France, France. ini Mbak bacanya France, yang ini French. Beda ya. French. Ya. Russia, Russian. Spain, Spanish. Portugal, Portugis. Poland, Polish. Greece itu Greek ya bacanya. Greek Turki, Turkish. atau Turk. Ya bisa juga Turk. Turk. Egyptian ya bacanya apa, Miss? Egypt ya. Egyptian. Egypt. China, Chinese, Japan, Japanese, India, Indian, Pakistan, Pakistani. Ini saya baru tahu Pakistani. Pakistani, Mongolia, Mongolian, Austria, Australian, Germany, German, orang Jerman. Oke. Switzerland, Swiss, Austria, Austrian. Oke, gitu. Jadi kalau Germany itu nama negaranya, tapi kalau Jerman itu orangnya atau bahasanya. Jadi ketika kamu mau bilang bahasa Jerman, itu kamu pakai Jerman, tapi bukan Germany. Tapi kok ini yang sering ketuker ya. Jadi ya, kalau benar, negaranya adalah Germany, bukan negara Jerman. Kalau kamu bilangnya negaranya Jerman, itu kebalik ya. Oke, Kalau berarti ada yang mau Jerman ditanya. guy gitu boleh nggak? Jerman guy macam orang Jerman. Bilang orang Jerman guy gitu. Ini pakainya yang ini, Jerman. Oh, itu saja sudah cukup ya, Jerman saja gitu ya. Ya, Jerman. Jerman ini artinya bisa nationality-nya, maksudnya dia adalah orang Jerman. Nih, dia ada di sebelah sini sebentar. Nanti ini ada vocabulary tentang numbers ya, ada tentang alfabet juga. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang ini ya selanjutnya ya. Oke, boleh, Karena Miss. waktunya udah habis dan udah aku tambahkan juga 15 menit yang kekurangan kemarin ya. Oke, siap. Makasih, Miss. Oh, Jadi ini kita kan kita kelas lagi ya, Kak? Ada kelas lagi, baru 3 kali pertemuan kan, ada 8 ya. Kapan? Hari apa? Aku lupa. Hari Jumat lagi lah. Jumat ya. Oke. Ya, sampai sini. Apa? Oke. Itu aja kan, tidak ada lagi kan. Oke, nanti kalau ada concern apa-apa langsung ke aku aja ya, Kak ya. Oke, siap, Miss. Makasih, Miss. Bye-bye. Thank you so Have a much. nice day. Have a nice day. Bye-bye.